welcome to my channel. Hari ini kita mau bahas tentang aplikasi Tring Pegadaian. Kita klik dulu ya. Nah, aku ingin memberitahukan bahwa satu aplikasi ini bisa memudahkan kalian dalam urusan ke pegadaian kalian ya. Kita masuk dulu nih. Oke, sudah masuk. Nah, aku menggunakan satu aplikasi ini, tapi untuk dua jenis pegadaian ya. Oke, di sini ada pegadaian biasa dan pegadaian syariah. Kok bisa? Ya, karena kebetulan ada beberapa produk di pegadaian, kan banyak produk tuh, banyak pembiayaan juga. Nah, ada pembiayaan yang lebih mudah dilakukan di pegadaian syariah ya, yang hanya dilakukan di pegadaian syariah. Apa itu? Salah satunya adalah kredit kepemilikan kendaraan yang disebut dengan amanah ya. Nih, tapi sebelumnya kita mau cerita dulu nih apa aja fitur yang membedakan ya. Ya, kita lihat dulu yang pegadaian biasa. Di pegadaian biasa, terang fiturnya ada nih, beli emas, cicil emas, deposito. Oke, jual emas, ambil fisik, rencana transfer pegadaian dan titip emas. Nah, kalau dulu sebelum ada Tring ya, karena sekarang semuanya disarankan ke Tring ya. Kalau dulu sebelum ada Tring itu ada memang aplikasi pegadaian digital. Aku sempat punya, cuman rada ribet pegadaian digitalnya itu karena kemarin nomor HP ku hilang, terus nggak bisa deh gitu, dia harus ganti semua ke outletnya. Kalau Tring ya sejauh ini aman, mungkin karena pakai email kali yang agak ngerti. Nah, di sini dulu karena pegadaian digitalku tidak bisa kugunakan, aku menggunakan yang langsung ke outletnya untuk cicil emas ya. Cicil emas itu namanya Mulia Tabungan Emas. Nah, coba sekarang kita cek kalau di pegadaian yang Tring ini, aplikasi Tring ini kayak gimana ya? Coba kita lihat ya. Apakah di sini? Ya. Nah, bedanya kalau di Mulia Tabungan Emas itu otomatis cicilnya hanya cicil tabungan emas dan cicil emas batangan. Gak ada cicil perhiasan ya. Jadi kalau dulu kalau mau beli perhiasan di pegadaian itu biasanya kita nunggu lelangan ya. Ya, aku dulu pernah menggunakan cara di mana kalau secara perhitungan mungkin nyelimet gitu. Tapi next time kita bahas ya. Coba, karena ini yang menarik cicil emas perhiasan, kita klik dulu. Seperti ini. Tapi aku belum melakukan sekarang ya. Aku cuma kasih lihat dulu. Kenapa belum melakukan sekarang? Biasa tahun ajaran baru. Persiapan anak dulu. Nah, kita lihat. Oke. Jadi kayak gini nih. Jadi kalau untuk cicil perhiasan itu kalian kan misalkan beli di toko perhiasan yang istilahnya ada kerjasamanya dengan pegadaian tuh, tapi tetap kalian harus punya semacam agunan, setidaknya saldo tabungan emasnya. Nanti sampai situ
kalian scan itu, kalian transaksikan, nanti sebesar saldo tabungan emasnya, kalau tidak salah sebesar itu ya. Nanti boleh setelah itu transaksinya ikuti alurnya. Tak deh, kalau aku ada next time aku buatin ya, next time. Nah, jadi kalau yang dulu tuh ya memang hanya ke outlet, ada cicil emas batangan jadinya tuh ya, karena setelah selesai selesai waktunya sehingga jatuh tempo, nanti bisa didapat berupa emas batangannya tuh. Coba kita lihat lagi deposito emas. Nah, deposito emas ini aku taunya kemarin di YouTube ya. Jadi untuk deposito emas ini ada 2 atau 3 platform ya. Yang paling safe memang Pegadaian Kanaya ya. Di sini ada persyaratannya nih, harus minimal mulai 5 gram pengajuannya, tapi harus ada yang mengendap nih. Coba kita lihat yang mengendap. Tetap harus ada top up tabungan emas. Ini yang tabungan emasnya ya, ini garis bawah tabungan emas. Yang kalau kamu misalkan aku punya perhiasan, punya emas batangan, tapi nggak bisa karena memang harus tabungan emas ya. Ini seperti itu. Itu kita lihat lagi. Transfer emas, gadai, titip. Jadi diantara fitur ini aku tidak tahu yang transfer emas ini aja nih. Kayak gimana ya? Oh, berarti kayak misalkan ada yang mau beli gitu ya. Oh ya. Atau mau perlu ya seperti itu ya. Kapan-kapan kita coba. Oke. Nah, selain yang berbau emas, termasuk pembiayaan, gadai, titipan, ini gadai nih, semua gadai ya. Termasuk ada gadai elektronik dan kendaraan. Tapi ya, untuk gadai elektronik dan kendaraan tuh ada syaratnya. Kemarin itu aku tanya, kalau tidak salah maksimal 5 tahun. Ya. Tapi waktu itu aku bukan gadai kendaraan, aku waktu itu mau gadai elektronik ya, laptop waktu itu. Ya, jadi gini. Jadi kalau kalian punya kenalan atau siapapun itu yang mungkin kadang-kadang ingin segera menjual barangnya ya, yang sudah lama gitu ya, pastikan, aku juga baru tahu sih masalahnya, bukan hanya karena dia tuh seolah-olah ingin ganti gaya, foya-foya, enggak. Mungkin dia perlu sesuatu yang mengamankan. Misalkan kalau laptop atau gadget dan kendaraan ini, di samping mungkin setelah ganti periode mungkin fiturnya beda. Ya, bayangkan kalau zaman dulu HP-nya mungkin tidak support WA, tidak support lain, kemudian bisa support tapi RAM-nya kurang untuk yang lain. So itu akan, bagi terutama orang yang memang kerjaannya mobile, pasti lebih prefer dia ganti baru barangnya ya, daripada dia bawa tas besar perlengkapan ya demi satu hal, kan gitu ya. Lihat-lihat aja tuh ya, misalkan sekarang kalau mau
mau ada acara apa tuh, lihat-lihat aja tuh di resepsi itu nggak gede-gede banget ya, kalau dulu kan gede banget ya. Terus itu yang pertama, jadi untuk memudahkan dia. Yang kedua, nanti kalau misalkan dia perlu sesuatu, ya ini mengagungkan ini kan ada syaratnya ya. Syaratnya itu kalau sudah gini kan nggak bisa. Apa tuh, kayak laptopku kemarin aku coba di Pegadaian sudah tidak bisa, terus aku coba di tempat lain hanya 500.000. Waduh, karena sudah lama kan gitu ya. Kemudian yang paling penting spare partnya. Itu sebabnya kalau kalian lihat-lihat kendaraan jadul, misalkan kayak Kodok dan lain sebagainya, itu apalagi tuh aku sering lihat tapi aku kurang ngeh itu dia punya komunitas. Corolla, kayak Corolla itu punya komunitas supaya apa, mempermudah mereka mencari spare part gitu. Jadi intinya walaupun itu barang jadul tapi mungkin saat itu ngehits, jadi banyak yang pakai ya, masih masih memungkinkan gitu. Nah, jadi itu sebabnya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Jadi itu, nah sekarang ada pembiayaan. Ini ada cicil mas, bayar tagihan, pembiayaan multiguna. Bayar tagihan ini siapa ya? Coba kita lihat. Kalau nggak salah sih kemarin listrik kalau nggak salah tuh ya. Oke. Oh, yang suka bola bisa nih beli tiket Pegadaian Championship. Wow. Oh, ini yang di sini dia. Oke, ada pulsa, listrik, PLN, PDAM, apalagi nih? Kirim uang. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Itu kan yang di Pegadaian biasa. Bagaimana dengan Pegadaian Syariah? Aku bikin di next video aja ya. Oke, sekian dulu dari aku. Selamat menikmati hari. Bye-bye.